Halo semuanya, berjumpa lagi channel saya Mia Inggita. Kali ini kan saya membahas pilih kartu berjudul Perasaan Dia Sesungguhnya. Oke, untuk teman-teman semuanya yang sudah support channelku, terima kasih banyak yang sudah komen, like, and subscribe. Dan juga untuk teman-teman yang baru mampir ke channelku, halo semuanya, salam kenal, aku Mia. Oke, kita akan lanjut untuk 3 pilihan kartu seperti biasanya. Setelah terjadi full moon in Sagittarius ya, dimana banyak orang kayak kemarin, banyak yang sedih-sedih, banyak yang sepaneng ya, darah tinggi kemarin, sekarang akan lebih loose ya. Dan di sini tampaknya ada beberapa hal yang bikin kalian jadi makin galau. Jadi aku akan fokuskan untuk kali ini perasaan dia sesungguhnya. Di sini lebih ke arah romantic lah ya, romantic relationship, siapapun itu yang kalian fokuskan sekarang. Baik, kita akan lanjut untuk 3 pilihan kartu untuk pile nomor 1, perasaan dia sesungguhnya, pile nomor 1. Oke, di sini ada Two of Coins. Oke, Two of Coins untuk pile nomor 1. Untuk pile nomor 2, oke, di sini ada Ten of Swords ya, kelihatan. Oke, Ten of Swords. Oke, di sini ya. Ya. Kemudian untuk pile nomor 3. Pile nomor 3. Oke, hampir mau jatuh. Seven of Wands kelihatannya di sini ya. Untuk pile nomor 1, 2, dan 3. Oke, jadi aku ngerasa di sini perasaan dia sesungguhnya. Di sini banyak yang kehilangan kehadiran kamu, kehilangan attention kamu, perhatian kamu. Banyak yang dari kalian juga nggak berhubungan lagi sama orang tersebut. Dia ngerasa kangen banget, ngerasa banyak yang juga ngerasa bersalah, mau minta maaf, ngerasa sangat desperate, putus asa, ngerasa banyak dosa. Apalagi aku ngerasa banyak kehilangan lah secara kehadiran, energi, atau segala halnya. Intinya kalian bener-bener hilang dalam kehidupannya dia, dan itu punya dampak yang besar dalam hidupnya. Dan dia punya perasaan yang sangat amat teramat sedih sebenarnya. Aku ngerasanya di situ. Di sini ada perasaan kehilangan yang dahsyat yang aku rasain, kesedihan teramat dalam, penyesalan. Aku ngerasa di sini banyak yang juga ngerasa bersalah, banyak juga yang ngerasa sakit hati juga ada gitu yang aku rasain di sini. Di sini ada pile nomor 1, 2, dan 3 ya. Oke, jadi di sini langsung aja dipilih untuk pile nomor 1, 2, dan 3. Kita akan lanjut kok di situ ya. Untuk pile nomor 1 langsung. Untuk pile nomor 1, perasaan dia sesungguhnya ya. Di sini ada Two of Coins. Jadi mungkin kalian memang di sini dealing sama earth sign. Earth sign di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo. Dan di sini aku ngerasa perasaan dia sesungguhnya, dia kesulitan dengan banyaknya rutinitas dia juggling dari rutinitas yang sangat padat. Dia sulit memprioritaskan, dia sulit memilih juga untuk terkait tentang pilihan ya. Aku ngerasa di sini dia di situasi limbo dan bingung harus gimana juga. Aku ngerasa di sini ada banyak hal yang dia harus prioritaskan di atas percintaan. Banyak yang juga belum kehidupannya itu belum stabil betul, apalagi terkait tentang material things, dan dia harus memprioritaskan itu dan menyelesaikan itu dulu. Jadi aku ngerasa di sini rutinitas dia padat sampai dia sulit juga untuk mikirin tentang perasaan, bagaimana dia nanti di romantic relationship juga banyak. Ada juga yang aku ngerasa dia itu udah terbiasa dengan apa yang ada di depan dia. Jadi untuk teman-temannya LDR atau apa, kalian pasti kayak lost contact sama dia karena dia sibuk dengan
apa ya, kayak kesehariannya dia lah. Dia sibuk dengan permasalahan yang dihadapi setiap hari. Dia juga banyak yang melakukan apa ya, saking kehilangannya kalian juga, dia suka apa nih, ngalihin attentionnya dengan akhirnya ketemu teman-teman banyak, fokus di kerjaannya, padahal dia tuh nggak bisa deal sama perasaan dia kehilangan kamu. Juga banyak yang seperti itu. Oke, kita akan lebih ngulik lagi ya perasaan dia sesungguhnya ke kamu. Untuk tahap nomor 1 di sini ada Astrodice. Langsung saja kalau begitu ya, perasaan dia sesungguhnya. Di sini ada South Node. Di sini ada Nine of House ya, energi dari Sagittarius. Kemudian ada Cancer. Halo Cancer ya. Oke, jadi aku ngerasa di sini perasaan dia sesungguhnya. Dia ngerasa kalau misalkan banyak hal yang harus dia apa ya, rawat dulu di diri dia sendiri sekarang. Banyak yang aku ngerasa sebelumnya dia terlalu banyak ngurusin orang lain. Jadi, dan aku ngerasa itu ada yang vice versa sih di sini. Kayak kamu banyak ngurusin dia, terus karena udah nggak bareng, udah nggak ada di hidup dia lagi, jadi dia ngerasa kehilangan sosok yang sangat peduli sama dia, yang empati sama dia, yang suka ngerawat dia gitu. Aku ngerasanya kayak gitu, yang banyak yang memotivasi dia untuk berkembang juga banyak di kalian. Dan aku ngerasa di sini dia mencoba untuk take care of themselves gitu, dan dia kesulitan karena sebenarnya lumayan codependent ya sama kamu. Energinya butuh energi kamu yang sama ini, selalu perhatian, yang selalu ngerawat dia, yang selalu care sama dia, yang selalu aware tentang perkembangan diri dia, yang memotivasi dia untuk maju ke depan. Dia kehilangan sosok itu yang aku ngerasain di sini ya. Dia sebenarnya butuh itu, makanya dia lagi mencoba untuk merawat diri dia sendiri, yang dia sebenarnya masih ngerasa belum becus dan masih belum ngerasa klop ya untuk bisa ngerawat diri dia sendiri. Jadi di sini kehilangan kamu di hidupnya dia, di kehadirannya kamu, di energi kamu yang biasanya sama dia, itu ngebuat dia tuh jadi kayak struggle sendiri. Gimana caranya ngebalancing hidup aku, karena di sini ada Two of Coins. Sulit ngebalance hidup aku. Biasanya dengan adanya perhatian kamu, adanya empati dari kamu, adanya kehadiran kamu, itu kan udah seimbang hidupnya. Itu jadi nggak seimbang gara-gara ya kamunya nggak ada lagi di hidup dia, itu yang dia rasain. Dan dia itu suka mengingat kembali masa lalu, bagaimana kamu sangat perhatian, sangat care sama dia, sangat memperdulikan dia, sangat merawat dia gitu. Oke, kita lanjut lagi di sini ya. Perasaan dia sesungguhnya, perasaan dia sesungguhnya, perasaan dia sesungguhnya. Oke. Aku ngerasa di sini kalian kan ada kebanyakan di kalian tuh memang ada masa separation ya di sini ya. Dia kangen banget sama kalian, sedih ya, mikirin kamu terus, dan dia bingung ke depannya ini gimana sebenarnya kehidupan dia tanpa kamu. Jadi di sini ada photograph ya. Looking at your photo, missing you, nostalgia, make new memories. Pas banget ya. Barusan aku jelasin. Kemudian di sini ada self indulgence ya. Focus on self worth, time to heal, shadow work, self appreciation. Jadi di sini perasaan dia sesungguhnya, dia sebenarnya lagi struggling untuk tadi balancing hidupnya dia tanpa kamu. Dia sangat kangen sama kamu. Dia suka meromantisasi masa lalu, flashback lagi ya, masa-masa indah bareng sama kamu. Dan
kesulitan untuk making new memories di kehidupan dia sekarang sebenarnya. Makanya dia lagi fokus di diri dia sendiri, membahagiakan diri dia sendiri, merawat diri dia sendiri, tapi sampai detik ini dia masih diliputi rasa kehilangan dan kesedihan itu terkait tentang kamu. Oke, kita lanjut lagi di sini. Oke, perasaan dia sesungguhnya untuk pile nomor 1. Perasaan dia sesungguhnya pile nomor 1 ya. Di sini dia kebanyakan kayak apa ya, sibuk sama teman-temannya dia sih, yang aku ngerasa kok banyak dia kayak coba nyari teman-teman baru juga. Kalau misalnya kan teman-temannya kalian itu misalnya teman-teman bersama, dia mulai bikin circle pertemanan baru, dia sibuk bikin hahaha ketawa ketiwi. Sebenarnya itu kayak pelarian dia agar dia nggak dealing dengan rasa kesedihan dan rasa kehilangan adanya kamu yang dulunya di hidup dia langsung hilang begitu ya. Di sini ada hesitation ya, decision, confusion, worry. Dan di sini ada compromise ya, agreement, reconciliation, consideration. Jadi aku ngerasa di sini apa ya, kayak ada perasaan yang menurut aku tuh dia sendiri belum siap gitu mengkompromikan egonya dia ketika dia misalkan minta maaf ke kamu atau misalkan pengen baikan sama kamu. Dia belum bisa menurunkan egonya gitu, dan dia bingung, aku mau misalkan ketika harus di-ring sama kamu, dia udah tahu nih resikonya ketika minta maaf, mungkin aku harus berubah ya, kan namanya juga minta maaf itu kan selalu related sama kita punya tanggung jawab untuk mengubah agar tidak terjadi kesalahan yang sama. Nah, dia tuh belum siap itu gitu, dan egonya masih belum bisa dia turunin. Dia belum bisa dapetin titik temu, makanya dia nggak bisa ngomong juga ke kamu. Terus dia masih bingung, dia mau jadi versi dia yang lama apa versi dia yang baru. Maksudnya kayak tadi, kalau misalkan dealing sama kalian itu dia harus menentukan suatu keputusan penting di hidupnya atau tahapan fase kedewasaan dia selanjutnya, dia masih bingung gitu, masih kira-kira apa ya, di situasi yang masih on the way lah ke versi barunya. Dia lagi mencoba untuk mempertimbangkan iya apa enggak. Kok kamu lihat di sini ada dua kayak pilihan ya, dia bingung mendingan yang ini atau yang ini, Kalau aku sih ngerasanya kayak the old version of themselves sama new-nya gitu. Dan juga dia melihat pilihan yang dia memungkinkan tuh seperti apa. Kalau ini sebenarnya terkait tentang pilihan percintaan, aku sama yang lama atau sama yang baru ya. Dia sebenarnya kayak kayak di posisi dia sebenarnya belum memilih sepenuhnya. Jadi dia masih di tengah-tengah, aku mau yang lama apa mau yang baru, kayak gitu. Makanya dia sibuk untuk sama menghabiskan waktu sama orang-orang yang netral aja lah, sama teman-teman aku aja lah dulu gitu. Karena aku sendiri belum bisa memutuskan untuk benar-benar melepaskan yang lama untuk bersama yang baru, misalnya seperti itu. Atau melepaskan version of themselves yang lama sama yang baru gitu. Jadi dia masih dalam perjalanan itu. Oke, kita lanjut lagi di sini ya. Oke, perasaan dia sesungguhnya untuk file nomor 1. Oke, di sini banyak yang dari kalian kayak ada energi memang terparti modelnya kayak gitu sih, kayak pilih orang ya, karena di sini ada angka 33, di sini ada angka 2 juga, di sini juga ada angka 2. Jadi banyak yang kayak aku milih yang baru apa yang lama ya gitu. Oke. Jadi kemungkinan misalnya aku udah putus dari dia misalnya gitu ya, tapi aku kepikiran mantanku nih, pada aku udah sama yang baru misalnya kayak gitu. Oke. Di sini aku akan lebih jelaskan lagi untuk nomor 1.
Jadi aku ngerasa di sini perasaan dia yang sesungguhnya sekarang, dia lagi coba untuk pakai logikanya dia aja sih. Kira-kira misalkan, oh menurut aku yang paling bagus sih di keadaan aku sekarang, aku sama yang baru nih, yang lama udah biar aja gitu ya. Aku nggak mau dealing sama yang lama, misalnya seperti itu. Atau misalkan yang menurut aku yang paling make sense, yang paling oke dari semuanya secara kualitas atau apa, yang baru, jadi aku nggak usah sama yang lama kayak gitu. Jadi lebih ke arah dia nggak mau terlalu ke bawah sama perasaan dia sendiri, dia ngelihat ya yang make sense aja sekarang, yang kira-kira bisa dilakukan gitu. Di sini ada Queen of Swords ya. Oke. Kemudian di sini ada Nine of Coins. Dan di sini ada The High Priestess. Oke. Jadi secara intuisi sebenarnya mereka, walaupun logikanya masih incun kok dengan apa, intuisinya sendiri dia masih incun. Sebenarnya dia ngerasa intuisinya dia itu ngelit ke pilihan yang mana, dan dia sendiri mencoba untuk kayak jujur sama diri dia sendiri juga, jujur sama apa yang sebenarnya dia inginkan dalam kehidupan. Kehidupan kan pilihan ya, dan setiap pilihan itu pasti ada resikonya, dia tahu persis itu. Dan dia sebenarnya energinya mau sama yang baru sama yang lama sama aja, dia sebenarnya lebih fokus ke apa yang bagus untuk diri dia sendiri. Jadi sebenarnya bukan akhirnya dia milih yang baru atau milih yang lama itu karena sangat cinta banget sama yang lama atau sangat cinta banget yang baru ketika dia milih misalnya gitu. Enggak, dia tuh mikir yang paling menguntungkan buat dia aja sekarang gitu. Jadi fokusnya tetap di diri dia sendiri, jadi lebih ke arah ke self center itu. Dan apa ya, ada aku beberapa ngerasa di sini dia itu ada kecenderungan suka sama sesuatu hal yang tidak dia miliki. Misalkan kalau kamu suka sama dia, kamu akhirnya sama dia bareng, kamu punya komit sama dia, dia akan kepikiran sama sesuatu hal yang gak dia miliki, entah itu orang lama atau orang baru. Jadi ada pembawaan yang seperti itu, karena pada dasarnya dia orang yang lumayan apa ya, bisa dilihat tuh orang lain tuh kelihatannya kayak cuek, dingin gitu-gitu kan. Padahal dia sebenarnya cukup punya banyak kesakitan di masa lalu yang ngebuat dia itu gak bisa fokus dengan apa yang dia miliki. Dia fokusnya sama apa yang gak dia miliki, dan dia butuh punya kontrol atas orang-orang tersebut gitu loh modelnya. Jadi sebenarnya menurut aku punya PR lah ya untuk ngeberesin kesakitan dia di masa lalu gitu. Di sini aku ngelihat ada energi air sign ya, ada Libra, Aquarius, Gemini, ada earth sign juga. Itu ada Capricorn, Taurus, Virgo ya. Dan aku ngerasa kayak apa ya? Ada energi the moon di sini ya. Cancer, Pisces juga strong di Cancer di sini aku ngerasa. Oke, kita lanjut lagi. Perasaan dia sesungguhnya. Perasaan dia sesungguhnya. Perasaan dia sesungguhnya untuk tanggal nomor 1. Perasaan dia sesungguhnya untuk tanggal nomor 1. Oke. Perasaan dia sesungguhnya untuk tanggal nomor 1. Waduh. Jatuh. Oke. Jadi aku ngerasa di sini kadang kesakitan yang dia rasain dengan tidak adanya kamu di hidupnya dia itu ngebuat dia tuh kadang suka apa ya, lose their mind gitu ya, kayak akan kulakukan apapun untuk bisa mendapatkanmu kembali, yang kayak gitu-gitu. Ada yang aku ngerasain kayak gitu. Di sini ada your family won't like me. Jadi banyak yang dari kalian memang mungkin ada permasalahan di kayak di restu atau kriteria standarisasi di keluarga, yang aku cinta banget sama kamu tapi keluargaku atau keluargamu
nggak ngerestuin kita kayak gitu ya. Jadi kayak ada lagu tuh ya, lagu apa tuh ya, komen ya nanti ya. Oke, kemudian di sini I miss you, do you tuh. Aku ngerasa memang ada energi yang miss you, kangen banget sama kamu, kamu di mana sayang, gitu. Terus di sini ada strength ya, ego yang tadi aku udah bilang, ini dealing sama orang-orang yang masih dealing sama egonya dia, dan dia tuh belum selesai. Jadi lebih baik kamu nggak usah utak-atik dulu sih, biar dia punya decision dulu buat diri dia dulu sendiri, baru akhirnya mau pilih yang mana dan mau ngambil pilihan yang mana, biar dia yang decision, nggak usah dipengaruhin sama kamu ya. Di sini I could be your hero baby, yang tadi aku udah bilang, yang kayak aku nggak mau kehilangan kamu kalau memang kita tidak bisa menjadi seorang pasangan satu sama lain, tidak bisa kita menjadi seseorang yang spesial untuk satu sama lain, dengan tetap saling memberikan perhatian, dengan tetap ada untuk satu sama lain gitu kan. Jadi dia pengen setidaknya masih involve di kehidupan kamu gitu. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk PAL nomor 1. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Dan kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, kalian bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasa melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke, bagi kalian yang ingin lebih mengenal diri kalian sendiri, kalian bisa ambil paket siapa dirimu sesungguhnya. Di dalamnya ada analisa bercat dan arti nama. Jadi nanti kalian tahu nih visi kehidupan kalian tuh apa, kalian tuh tahu bakatnya apa, kalian itu tahu bisa fokus di ranah yang mana. Nanti aku akan jelaskan secara tertulis, jadi kalian bisa baca berulang kali untuk kalian keep ya, untuk perkembangan diri kalian, biar kalian bisa terfokus. Kalau nanti kalian tertarik, langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk PAL nomor 1. Thanks for watching, bye bye. Oke ya, di sini ya mengerti lah ya, kalau udah perkara standar keluarga atau apa ya, setiap permasalahan hubungan percintaan, apalagi kalau terkait tentang perpisahan, padahal sebenarnya bukan dari kalian tapi dari hal-hal eksternal, itu memang pasti menyakitkan. Tapi kita memang sulit akan memulai sesuatu hal yang baru atas apa yang belum kita ikhlaskan, dan kita nggak bisa membuat kehidupan yang baru kalau kita tetap ngekip apa yang lama gitu. Makanya ya biarkan dia untuk memutuskan itu dulu sendiri, pergulatan internalnya. Jangan sampai kamu masuk, atau nanti kamu bakal sakit gitu. Oke, kita akan lanjut untuk PAL nomor 2 ya. Untuk selanjutnya, untuk PAL nomor 2 ya, perasaan dia sesungguhnya. Ten of Swords. Langsung gak fokus nih. Fokus, Ten of Swords, fokus. Tampaknya udah saking saking sedihnya gitu ya. Yang aku rasain di sini. Aku ngerasa di sini perasaan dia sesungguhnya, dia sudah berserah aja, gimana takdir membawa aja. Kalau memang itu sesuatu hal yang udah harus hilang, kamu hilang dalam kehidupannya dia, ya udah, satu-satunya yang bisa dia lakukan, dia harus nerima itu. Dia nggak akan melakukan aku akan mendapatkanmu, aku akan mencoba mengusahakanmu untuk aku dapatkan kembali. Itu nggak ada sih yang aku rasain. Yang aku rasain dia mencoba untuk legowo, dan ya udah, mungkin memang seharusnya seperti itu gitu ya. Mungkin secara make sense ini sesuatu hal yang udah nggak ada jalan, dia ngerasanya udah nggak ada jalan keluarnya lagi. Aku ngerasa ya mungkin it's meant to be seperti itu, dia ngerasain kayak gitu. Atau kalau dia ngerasanya kalau emang kamu bener-bener sayang sama dia, kalau kamu emang bener-bener jodohnya dia, kamu pasti nggak akan pergi dalam kehidupannya dia. Di sini aku ngerasa ada energi air sign ya, berarti ada Aquarius, Gemini, dan Libra. Jadi ini sesuatu hal yang menurut dia ya udah ending, nggak ada sesuatu hal yang bisa
perjuangkan lagi di sini sebenarnya. Jadi apa yang bisa dilakukan adalah membiarkan segala sesuatu halnya berakhir agar bisa mendapatkan awal mula yang baru gitu. Jadi aku ngerasanya dia ya udahlah gitu ya. Ya memang harus seperti ini. Karena aku ngerasanya dia kayak tidak akan melakukan pergerakan apapun sih gitu ya, atas kehilangannya kamu di kehidupannya dia, atas mungkin break upnya kalian, separationnya kalian gitu. Di sini ada astral dice, aku akan tarik energinya, perasaan dia sesungguhnya. Oke, di sini ada short note lagi, energi masa lalu ya. Di sini ada Gemini, halo Gemini. Kemudian di sini ada Two of House ya. Energi dari Taurus. Oke ya. Jadi aku ngerasa di sini tampaknya apa ya? Ini sesuatu hal yang udah pernah dikomunikasikan berulang. Dan udah nggak bisa ada komunikasi yang konstruktif, yang saling bagus untuk bisa diomongin lagi. Ini kayak sesuatu hal yang udah gak bisa dikomunikasikan apapun lagi. Aku ngerasa ada energi yang apa ya, komunikasinya aja udah gak bagus, makanya sampai akhirnya gak berhubungan lagi ya gara-gara itu. Dan ada kemungkinan ada juga yang apa ya, komunikasinya tuh udah sampai buruk gitu. Buruknya dalam artian udah serang-serangan secara komunikasi, udah mungkin saling marah satu sama lain, kecewa satu sama lain, yang kayak gitu-gitu. Jadi apa ya, inputannya itu kayak negatif gitu. Jadi buat apa gitu untuk diomongin lagi, kalau emang harus ending gitu secara komunikasi, ya udah mendingan ending aja daripada kalau komunikasi lagi nanti bakal jadi komunikasi yang buruk gitu, entah saling sakit menyakiti, atau makin gak nyambung lagi, atau makin males gitu untuk ngomong lagi, kayak gak ada yang perlu diomongin lagi gitu yang aku rasain. Oke, aku akan lebih ulik lagi di sini ya. Untuk pile nomor 2, perasaan dia sesungguhnya. Pile nomor 2. Di sini ada Coffin, pas banget gak sih ya? Ending bring new beginning ya. Di sini tuh ada kelihatan ending bring new beginnings, growth, change, liberation, transition. Oke. Kemudian di sini ada clock ya. Need time, takes time, in time cycle, time to heal, progress. Jadi ini energi, menurut aku udah energi moving on ya. Udah energi move on, dimana kalian mungkin memang sebelumnya ya cocok lah gitu ya satu sama lain. Banyak dari kalian juga ini sebenarnya soul connection gitu ya. Kalian ada yang soul connection, ada yang soul contract gitu antar kalian, dan ini udah masanya udah berakhir dalam pembelajarannya, lesson and learn-nya. Makanya ini sesuatu hal yang sebenarnya udah dirasa nggak perlu dilanjutkan lagi komunikasi atau hubungannya, karena di sini udah energi ending bring new beginning ya. Udah waktunya growth juga, kalian udah nggak satu frekuensi kalau ngomong juga ya. Ketika dia ngomong apa, kamu nangkepnya apa, atau mungkin sebaliknya gitu ya. Jadi udah nggak nyambung gitu. Dan ini perasaan dia sesungguhnya, dia ngerasa memang ini sesuatu hal yang perlu dilakukan untuk dia bisa berubah, atau ya dapat lesson and learn-nya lah, dan gimana akhirnya dia bisa menapaki kehidupan dia selanjutnya gitu tanpa kamu. Dan aku lihat di sini ya, walaupun dia ngerasa sedih, walaupun dia ngerasa kehilangan juga, dia coba untuk nerima kok, memang seharusnya seperti ini. Dia udah sadari itu. Di kesadarannya adalah ini memang sesuatu hal yang harus dilakukan prosesnya, karena ini baik untuk dilakukan. Baiknya adalah pisah gitu ya. Baiknya memang kamu gak ada di hidup dia. Jadi dia kalau memang ini masih sedih buat dia akan coba untuk nerima perasaan itu sampai akhirnya dia nggak sedih lagi. Dan dia yakin kok ini memang masa-masanya dia untuk healing dulu dari kehilangan keberadaan kamu sebelumnya di hidup dia. Tapi dia yakin ketika nanti di kehidupan dia tanpa kamu, dia jauh lebih
happy, jauh lebih baik sebenarnya gitu. Oke, kita lanjut lagi di sini ya. Untuk file nomor 2, perasaan dia sesungguhnya. File nomor 2, perasaan dia sesungguhnya. Oke ya. Jadi di sini perasaan dia sesungguhnya sebenarnya banyak dari dia itu benci ya sama kalian. Kayaknya kalian memang kayak serang-serangan komunikasi atau udah nggak apa ya, dia ngerasanya tuh gitu ketika dealing sama kalian tuh memang sesuatu hal yang jadi pembelajaran banget buat dia gitu. Dia ngerasanya kayak apa ya, dia sedih kenapa harus ngerasain ini gitu, kenapa harus dealing dengan semua permasalahan kalian itu gitu ya. Di sini ada third wheel ya. Oke. Enemy, distrust, flirtatiousness. Kemudian di sini ada withdrawal ya, quit, awakening, rejection. Jadi banyak yang dari mereka itu ternyata dikecewakan sama kalian, banyak yang dari kalian juga nggak loyal sama mereka, ada juga mereka ngerasa kayak terhianati sama kalian, dan dia juga ada yang aku ngerasa udah nggak percaya sama kalian. Banyak yang kalian tuh juga masih nggak loyal sama mereka ya, masih flirting sama yang lain, dan dia udah sampai ke satu kesadaran, aku nggak mau dealing sama orang kayak gini lagi. Jadi mereka langsung nge-reject kalian dalam kehidupannya. Jadi kemungkinan besar komunikasi ini terputus karena dari mereka yang udah memutuskan kayak gitu untuk nggak mau dealing sama kalian lagi, udah sadar untuk itu dan udah saatnya ciao gitu sih aku rasain ya. Energinya kecewa gitu, kecewa sama kalian. Oke, lanjut di sini untuk file nomor 2, perasaan dia sesungguhnya. Perasaan dia sesungguhnya. Oke, perasaan dia sesungguhnya. Oke, di sini perasaan dia sesungguhnya udah saatnya untuk berubah. Dia harus tegas sama diri dia sendiri agar hidupnya bisa jauh lebih membahagiakan lagi dan tidak dikecewakan dan sedih seperti ini lagi, supaya nggak dealing sama orang yang salah buat mereka, dan mereka pengen itu mereka bisa tegas dengan prinsip mereka sendiri dan ingin ada perubahan yang signifikan kehidupannya. Misalkan aku pacaran udah berapa kali terus-terusan nggak dapet seseorang yang memang serius sama aku pengen sama orang yang serius, karena itu aku harus mulai tegas dia sekarang. Aku nggak mau dealing sama orang yang nggak jelas, misalnya seperti itu. Dia udah netepin keras itu ke diri mereka sendiri, dan mereka makanya juga tegas sama kamu gitu. Di sini ada justice ya. Oke. Kemudian di sini ada king of coins. Dan di sini ada Eight of Cups. Jadi energinya udah jelas ini ya, udah ada Eight of Cups juga. Dia udah dapatlah pembelajarannya ketika bareng sama kalian ya. Banyak kayak pengalamannya itu menyakitkan mereka, mengecewakan mereka, dan mereka itu udah mikirnya ya nanti kalaupun aku udah memberikan yang terbaik dan kalian nggak memberikan yang sepadan, nanti karma juga akan bergulir dengan sendirinya kok, tanpa kamu aku sakiti atau apa, itu akan kena ke kamu sendiri gitu. Begitu pula dengan misalkan mereka udah loyal misalnya sama kalian, nanti juga pasti dapat kok balasannya. Apapun amalan baik nanti akan berbuah baik, amalan buruk akan mendapatkan hal yang buruk kayak gitu. Jadi udah mereka seperti itu. Dan di sini aku ngerasa kayak apa ya, perasaan dia sesungguhnya tuh kayak udah aku harus fokus sama apa yang senyata-nyatanya yang aku miliki dan apa yang ada di depanku gitu, apa yang udah real. Misalkan ketika kamu misalnya dulu udah banyak janji apa dan mereka lihat senyata-nyatanya itu nggak ada, ya artinya memang nggak ada gitu. Nggak lagi berpegang pada apa ini harapan-harapan semu, nggak lagi
mereka kayak mau dealing sama, misalkan hari ini kamu komunikasi, hari besok kamu nggak komunikasi lagi, hari ini kamu komunikasi, besoknya juga. Mereka akan menghargai seseorang yang selalu konsisten tetap hadir di kehidupannya mereka, yang pribadinya dewasa, bertanggung jawab, stabil, emosinya nggak meledak-ledak, nggak meluap-luap. Mereka intinya pengen punya seseorang yang nantinya akan satu frekuensi sama mereka. Makanya mereka sekarang pengen di kehidupan yang aku pengen seseorang yang sama dengan aku. Misalkan kalau mereka loyal, dia pengen sama orang yang loyal. Mereka orangnya misalnya stabil secara materi, dia juga pengen bersama dengan orang yang stabil secara materi. Atau dia secara personality orang yang bertanggung jawab, dia juga pengen mendapatkan orang yang bertanggung jawab. Jadi udah nggak mau dealing sama hal-hal yang mereka sebutnya itu nggak jelas atau kekanak-kanakan, atau sesuatu hal yang bisa dibilang tuh kayak secara tanggung jawab itu masih kekanak-kanakan. Kayak dari tadi di Paloma 2 ini pembacaannya aku ngerasainnya tuh banyak kayak gangguan yang kayak apa sih nih, bolak-balik. Mungkin itu perasaan yang mereka rasain, gak sukanya sama kalian tuh itu gitu. Ketidak konsistenannya, rasa tidak bertanggung jawabnya, atau rasa nggak adil gitu. Misalkan nggak adilnya ketika mereka ada salah, mereka minta maaf, kamu enggak, kayak gitu. Mereka selalu hadir, selalu memberikan security ke kamu secara emosional, mungkin secara materi mungkin, tapi kamu tidak melakukan hal yang sama, misalnya seperti kayak gitu. Kayak misalnya kan kayak kasus yang Fat Cat kemarin kan, mereka udah si Fat Catnya udah ngasihin segalanya buat si Tanzu, tapi si Tanzunya enggak. Nah, kalau dalam kasus ini kayak si Fat Catnya ini udah nggak mau dealing lagi sama Tanzu lagi nih, karena nggak imbang gitu hubungan ini gitu. Oke, kita lanjut ya. Di sini aku akan lebih jelaskan lagi untuk message-nya, channel message-nya. Oke, perasaan dia sesungguhnya. Langsung ada yang jatuh apa nih? I am obsessed with your body. Ya. Oke. Kemudian apa lagi? Oke. Sampai loncat dia di situ. Oke. Aku ngerasa di sini ada kata-kata dari kamu yang menyakiti dirinya. Dari tadi aku udah bilang nih, komunikasinya ada kata-kata kamu yang menyakiti dirinya. Mungkin kamu menyakiti harga dirinya, kamu ngebohong, kamu tidak tepat janji, kamu mengkhianati dalam artian ngomongin dia di belakang mungkin, kayak gitu. Jadi aku ngerasa ada ketidakkonsistenan yang besar di sini, makanya dia nggak mau dealing sama sesuatu hal yang nggak jelas gitu. Makanya yang aku rasain ya di sini ada I am obsessed with your body. Jadi di sini kayak hubungan yang kurang dalam hanya berdasarkan apa yang terlihat di mata aja. Jadi kayak secara materi, secara fisik, secara dia jabatannya apa, dia bisanya apa, kayak gitu. Nah, perasaan dia sesungguhnya itu dia nggak mau dealing sama orang-orang yang low vibration kayak gitu, karena dia udah pakai hati di sini. Hal-hal yang kayak gitu-gitu ya bonus lah buat mereka, tapi yang paling penting adalah kesetiaan tuh, rasa kepercayaan ya, loyalitas ya kan, terus ya respect. Itu hal-hal yang nggak bisa dibeli dengan hal-hal yang berbau dengan materi kayak gitu ya. I am too afraid to talk to you ya. Jadi di sini aku ngerasa mereka ya apalagi yang perlu diomongin lagi gitu, nggak akan berakhir dengan baik
ada kata-kata kamu yang menyakiti dirinya, yang menyinggung dirinya juga, dan yang mereka rasain ya rasa sakit aja gitu. This love scares me, ya. Jadi di sini perasaan dia sesungguhnya, lesson and learn-nya udah didapat, apalagi gitu, karena ini sesuatu hal yang nggak banyak menguntungkan buat dia, tapi malah jadi rasa takut untuk ngomong lagi sama kamu atau apa gitu. Dan di sini ada maybe. Jadi walaupun mereka situasinya itu kayak berangsung pergi begini ya, sebenarnya mereka lagi mencoba menguatkan diri untuk pergi gitu intinya. Jadi kalau dibilangin secara sepenuhnya mereka bener-bener udah pergi, belum. Ibaratnya satu kaki di luar, satu kaki masih di dalam rumah gitu. Jadi ketika mereka kayak keluar rumah gitu, analogi dari suatu hubungan sama kalian gitu ya, itu kakinya satunya tuh masih ada di dalam rumah, belum sepenuhnya pergi gitu. Karena itu di sini seiring dengan waktu mereka itu yakin bisa pergi, ngangkat kaki satunya lagi untuk keluar, karena ya memang nggak ada yang perlu diomongin lagi kan gitu. Nggak mereka punya rasa ketidakpercayaan hubungan ini akan berakhir dengan baik juga gitu, kayak udah plus dengan harapan hubungan ini akan bisa berlanjut ke arah yang lebih baik gitu ya. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk tahap nomor 2. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, follow Instagramku di Ramya Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo ayo dicobain ya. Untuk kalian yang ingin lebih mengenal diri kalian sendiri, kalian bisa ambil paket siapa dirimu sesungguhnya. Di dalamnya ada analisa bercat dan arti nama. Jadi nanti aku akan secara tertulis jelasin misi kehidupannya kalian, bakatnya kalian bisa fokuskan untuk mencapai kesuksesan. Jadi kalian gak usah buang-buang waktu lagi untuk cari tahu itu semua. Nanti kalau kalian tertarik, langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Oke? Aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 2. Thanks for watching. Bye bye. Ya, langsung ya, sulit memang ya mau pergi tapi kok hati gitu ya, karena kalau logika udah ngomong udah pergi dari sini, ini hanya merugikan kamu misalnya gitu ya, ini seseorang nggak bisa dipercaya misalnya kayak gitu. Namanya hati itu kadang nggak inline sama logika kita, karena yang hati tahu rasanya tuh di perasaan ya. Perasaan itu adalah gue nggak mau tahu, gue pengen ngerasain bareng sama dia karena gue sayang sama dia, gue pengen dia ada gitu. Jadi kadang suka nggak inline, dan itulah yang ngebuat jadi perasaan sedih sekali gitu ya, dan sulit untuk move on. Makanya mereka kayak coba untuk menguatkan diri, ayo kayak menyemangati diri sendiri, ayo pergi dari sini, kalau begini terus ini nanti nggak akan berujung dengan baik gitu. Jadi mencoba untuk menguatkan diri untuk move on gitu yang gue rasain ya. Oke, kita lanjut untuk pile nomor 3. Pile nomor 3, perasaan dia sesungguhnya. Di sini ada ya, 7 of Wands. Oke. Fokus 7 of Wands. Oke. Jadi di sini perasaan dia sesungguhnya. Aku ngerasa di sini perasaan dia sesungguhnya ada perasaan ketidakrelaan yang besar atas kehilangan yang kamu di hidup dia. Ini sangat bertolak belakang banget sama pile nomor 2 ya. Yang pile nomor 2 udah yang kayak gitu. Kalau yang ini bener-bener gak rela. Aku tidak rela sekali. Aku harus melakukan. Kalau aku disuruh loncat dari tebing untuk menggapai kamu, kalau aku harus terbang mencapai ke langit ke-7 untuk menggapaimu, di sana akan kulakukan. Jadi aku ngerasa ini situasinya udah sangat membara untuk akan kulakukan apapun gitu. Jadi kayak
energinya tuh apa ya, kayak membara dan siap untuk meroket gitu, untuk mensukseskan apa yang mereka inginkan, yaitu kamu. Jadi kayak ada energi ketidakrelaan kalau kamu nggak ada di hidupnya, kalau kamu nggak bareng sama dia, kalau kamu itu apa nih ya, nggak bersama-sama dia gitu. Aku ngerasa di sini ada energi yang aku akan apa ya, menyemangati diri aku sendiri untuk bisa meloncat setinggi-tingginya, misalnya kayak gitu. Maksudnya meloncat sejauh-jauhnya, terbang setinggi-tingginya untuk menggapaimu. Luar biasa kan? Di sini ada energi dari fire sign ya, Aries, Leo, Sagittarius. Oke, kita lanjut. Di sini ada Astro Dice ya. Oke, energinya, perasaan dia sesungguhnya. Oke, di sini ada Merkurius ya, ada energi dari Gemini dan Virgo. Kemudian di sini ada Seven of House ya, energi dari Libra. Kemudian ada Cancer. Halo Cancer. Oke ya. Di sini. Jadi aku ngerasa di sini perasaan dia sesungguhnya, dia ngerasa kalau misalkan dia harus ngomong sama kamu. Dia harus ngomong sama kamu gitu. Dia pengen ngasih tahu ke kamu yang sesungguhnya, yang dia rasain tuh gimana, perasaan terdalamnya seperti apa. Tampaknya dia ngerasa mungkin selama ini aku kurang bisa mengkomunikasikan sesungguhnya gitu ya, apa yang aku rasakan, betapa aku pedulinya dan sayangnya sama kamu. Kamu kayaknya nggak tahu ya sedalam apa itu tuh ya. Jadi itu ya aku rasain. Jadi perasaan dia sesungguhnya, dia pengen hubungan kalian itu membaik dan pengen dia komunikasikan ke kalian, pengen hubungan kalian itu apa ya, saling peduli satu sama lain, saling merawat satu sama lain, saling menjaga satu sama lain, dan bisa saling mendukung dan melindungi juga, karena karena mereka ngerasa kayak kita kan memang saling sayang, kita kan memang apa ya, seseorang yang apa ya, banyak yang kayak it's meant to be together, bukannya kepisah kayak gini, atau bukannya kamu hilang, seharusnya kamu ada di hidup aku kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi. Perasaan dia sesungguhnya, perasaan dia sesungguhnya, perasaan dia sesungguhnya. Oke, satu perasaan dia sesungguhnya. Jadi di sini perasaan dia sesungguhnya, banyak yang dari mereka kayak energi yang aku nggak rela gitu ya, kamu nggak ada di kehidupan aku kayak gitu. Energinya tuh kayak siap berkompetisi, bahkan misalkan kalau kamu ternyata lagi deket sama yang lain, ini energi yang enggak, aku harus mendapatkan kamu. Jadi mereka udah siap untuk berkompetisi dengan yang lain. Dan ada energi yang perasaan dia sesungguhnya tuh apa ya, kayak apa nih, kalau memang ini perasaannya agak-agak gimana ya, kalau kamu pergi karena kamu udah punya pasangan ya, nggak mau dealing sama orang ini, dia nggak peduli kalau kamu udah punya pasangan gitu, dia akan mencoba menempatkanmu meskipun harus merebutmu dari orang lain gitu. Aku ngerasainnya karena kayak udah nggak rela aja, kita tuh meant to be together, ngapain kamu sama dia gitu. Dan ini tuh energinya tuh kayak energi udah siap tempur gitu, energi yang akan melakukan cara-cara jitu untuk mendapatkanmu gitu. Aku rasain ya. Di sini ada kamera ya, reminiscing, keepsake, perception, learn from the past, make new memories ya. Di sini ada the sword and rose ya, clarity, truth, revelation, solidarity, force, honor, protection, power. Oke,
pas ini beneran, ini dia kayak siap untuk battle. Aku ngerasa di sini perasaan dia sesungguhnya itu dia udah siap untuk kayak, kamu tahu kan ketika ada kesatria, ketika dia udah membuka pedangnya, dari sarung pedangnya tuh yang kayak udah siap-siap, aku akan memperjuangkan gitu ya untuk bangsaku, untuk negaraku. Nah ini tuh kayak aku siap memperjuangkanmu karena kamu adalah seseorang yang patut untuk diperjuangkan, untuk kumiliki gitu. Jadi di sini banyak yang mereka itu nyesel nggak memperjuangkan kamu sebegitunya dulu, dan mereka nggak mau kehilangan kamu, karena itu mereka siap melakukan apapun dengan senjata apapun. Kalau butuh bumerang, kalau butuh pedang-pedang ya, butuh mandau-mandau gitu apapun gitu ya, celurit juga boleh gitu ya. Jadi apapun yang bisa mereka lakukan dengan tulus ya, segala daya, pokoknya segala daya dengan apa yang mereka punya, mereka siap untuk memperjuangkan dan mendapatkanmu. Karena aku ngerasa mereka nyesel nggak dapetin kamu, dan ada perasaan yang kayak, aduh aku bakal kehilangan dia ini. Misalkan mungkin kamu tiba-tiba udah ketahuan udah pacaran sama orang lain, atau udah mau nikah misalnya seperti itu, wah nggak rela banget merekanya gitu, dianya nggak rela banget, mumpung belum nikah harus ku ambil dulu, aku nggak akan rela kok dia jadi suami atau istri orang lain kayak gitu. Jadi sebelum itu terjadi aku harus benerin hubunganku dengan dia, komunikasi aku sama dia, untuk aku bisa masuk lagi. Itu yang aku rasain ya di sini. Lagi aku akan lebih jelaskan lagi. Perasaan dia sesungguhnya untuk Paloma 3. Perasaan dia sesungguhnya untuk Paloma 3. Ya, perasaan dia sesungguhnya untuk Paloma 3. Aku ngerasa mereka tuh kayak terhantui sih. Terhantui kamu. Jadi kenapa mereka yakin harus melakukan ini ke kamu? Kenapa mereka kayak it's meant to be together kita itu? Karena mereka tuh kayak apa-apa jadi keinget kamu, mau makan inget kamu, mau tidur inget kamu, inget betapa bentar lagi mereka tuh akan kehilangan kamu sepenuhnya. Mereka nggak bisa ngerelain itu gitu ya. Di sini ada death ya, endless harm, inevitable. Kemudian di sini ada coach ya, advice, obedience, knowledge. Jadi udah ini, mereka nggak bisa kehilangan kamu, mereka nggak bisa kalau nggak sama kamu. Misalkan udah kayak gini, aku yakin banget orang yang bakal aku nikahi kamu, aku nggak bisa sama yang lain lagi, nggak bisa. Dan ketika aku ngelihat misalkan kamu udah hampir mau dimiliki orang lain untuk jadi suami atau istri orang lain, aku nggak bisa membiarkan itu terjadi, karena seharusnya kamu sama aku. Mereka terhantui perasaan bersalah terkait tentang kamu yang dulu nggak diperjuangkan sepenuhnya. Yang aku ngerasa kayak ada perasaan tuh nggak, kalau orang ngerasa keganggu, misalnya keganggu karena rasa gatal misalnya gitu ya, kita kan langsung garuk-garuk terus, rasa gatal nih di sini, garuk terus mencoba untuk distract, biar nggak terus garuk ini atau nggak ngerasa gatel, aku pengen distract, mau yang ngerjain yang lainnya, misalnya aku nulis gitu ya, tapi rasanya tiba lagi nulis keganggu lagi, harus garuk lagi, gatel lagi. Nah ini ada perasaan segitunya, ada perasaan resah yang mereka ngerasa ini enggak seharusnya kamu sehari sama aku kayak gitu. Jadi ada feel irritated gitu. Aku ngerasa di sini perasaan dia sesungguhnya ke kamu itu till that do us apart itu tuh kayak ada energi yang kayak harusnya janji suci pernikahan kita for sickness and health gitu, sampai
ke yang until that do us apart yang kayak gitu, itu harusnya yang ngomongnya adalah kamu sama aku, bukan kamu sama siapapun itu yang sama kamu, kayak gitu. Dan di sini aku ngerasa perasaan dia sesungguhnya apa ya, aku ngerasa tuh ada yang ngebantu dia untuk menyadari hal itu juga. Jadi ada yang kayak do coaching ke mereka, entah mungkin temennya atau apa. Dan ketika ditanya, ternyata yang dia pikir itu ternyata dia jawabannya adalah kamu, dia baru menyadari. Jadi atas bantuan orang lain, atau mungkin mereka nge-coaching diri dia sendiri misalnya kayak gitu ya, baru dapat knowledge-nya, baru disadari kalau kamu memang orang yang dia inginkan. Jadi kayak udah terlambat untuk mengetahuinya di ujung gitu loh. Dan dari sesi coaching tersebut lah dia baru mendapatkan kesadaran itu, baru resah seperti ini gitu ya. Kita lanjut lagi di sini. Perasaan dia sesungguhnya, perasaan dia sesungguhnya, perasaan dia sesungguhnya, perasaan dia sesungguhnya. Oke. Perasaan dia sesungguhnya, dia sedih banget dengan perpisahan ini. Dia ngerasa apa ya, kayak orang kalau pisah, nggak apa-apa kan ada pilihan yang lainnya, nanti bisa kok, ibaratnya masih kok banyak ikan-ikan di lautan gitu, banyak cewek cowok di luar sana, kayak nggak bisa hidup aja tanpa kamu, nggak gitu. Ini kayak ketika udah tentang kamu, mereka bahkan udah nggak kepikiran option yang lain. Mereka bener-bener udah ngerasa ya kamu orangnya, kamu adalah takdirnya, kamu adalah pasangannya. Mereka nggak mau yang lain gitu. Karena apa ya, ini kayak di satu titik kesadaran kalau misalkan ya memang kamu yang seharusnya bareng sama aku gitu. Kemudian di sini ada tuh kan the lovers, kurang apa ini ya, ada energi Gemini juga di sini. Kemudian ada the world, aduh, Mayor Arcana sampai ini luar biasa kan, luar biasa. Kemudian di sini ada Nine of Cups, tuh kurang apa? Oke. Di sini kan ada energi Capricorn ya. Oke. Energi Saturn, energi Capricorn. Oke. Ya. Jadi aku ngeliat di sini tuh perasaan dia sesungguhnya adalah kamu adalah seseorang yang akan ngekompletin, nyempurnain kebahagiaan hidupnya. Ibaratnya, tapi ini yang aku rasain anehnya adalah gini. Mereka udah punya apapun yang mereka itu ada apa ya, dia misalnya kan sama ini dia ngerasa kebahagiaannya adalah kesuksesan dalam karirnya misalnya kayak gitu ya. Udah dapet tuh dia tuh sebenarnya. Tapi itu nggak akan pernah ngerasa komplit tanpa ada kamu. Jadi mereka tuh akan tetap ngerasa kurang kalau nggak ada kamu di dalamnya gitu. Terus aku ngerasain kan tadinya kalau dia mikirnya kebahagiaan itu kayak kesuksesan dalam karir adalah kebahagiaan yang dia inginkan gitu ya, dia sama ini happy dengan itu. Tapi pas waktu dia mencapai satu titik kesadaran ini, ketika lagi coaching diri dia sendiri ataupun orang lain, itu malah jadi kayak berbalik. Malah jadi kayak kalau poin tuh ya, sama ini dia ngerasa poin 9 poin ini tuh untuk kebahagiaan dalam kesuksesan dan karir, satu ini untuk pasangan hidup misalnya seperti itu. Kalau aku dapat pasangan hidup yang tepat, baru aku bahagia. Ini malah jadi kebalik. Ketika dealing sama kamu, menurut dia kebahagiaan hidupnya dia adalah soal kamu, 9 poin ini, satu ini kesuksesan di dalam karir. Jadi tanpa dia sadari, sebenarnya kebahagiaan yang paling besar porsinya dalam kehidupan dia adalah kamu, dan dia nggak bisa kehilangan itu gitu. Aku lihat di sini betapa apa ya, blessingnya ketika Tuhan ngasih kesempatan hadirnya kamu di hidup dia dulu, tapi itu nggak dinotis sama dia. Dia sibuk di hal yang tadi, misalkan dia ngerasa yang paling penting adalah karir, bisa seperti itu.
pas waktu mereka menyadari ternyata yang paling penting adalah kamu untuk kebahagiaan hidupnya, baru wah kayak orang yang nggak rela, aku nggak bisa hidup begini gitu ibaratnya. Gimana pun akan aku lakukan untuk bisa mendapatkan kamu kembali kayak gitu. Aku akan memperbaiki apa yang salah dulu, aku akan prioritasin kamu, aku akan respect sama kamu, aku akan membahagiakan kamu, pokoknya wah dia akan melakukan segala sesuatu halnya. Di sini aku ngerasa kayak kamu adalah duniaku, kamu adalah segalanya untukku sebenarnya. Jadi dia tuh baru menyadarinya tuh di akhir, rasa penyesalan yang kayak rasanya pengen teriak sendiri gitu, nyalahin diri dia sendiri. Itu yang aku rasain. Oke, kita lanjut lagi di sini. Perasaan dia sesungguhnya. Oke. Loncatnya jauh, aku ambil dulu. Ya, ini ada tambahannya yang tadi yang jatuh. Oke, lanjut ya. Jadi yang aku ngerasa di sini, perasaan dia sesungguhnya itu kayak kalau misalkan aku minta kamu untuk nggak sama dia dan bareng sama aku, kamu mau nggak? Gitu. Jadi ada perasaan yang nanya gitu ke kalian gitu. Perasaan dia sesungguhnya tuh kayak stay please gitu, don't leave me. Jadi kayak aku ngerasa di kerongkongan aku tuh kayak kecekat gitu, susah dia bahkan mau ngomong itu ke kamu, karena kayak rasanya rasa sedih, rasa takut, rasa emosional yang overwhelm. Kalau aku pengen minta kamu buat stay gitu, kamu bakal pergi nggak dari aku? Sedih gitu sebenarnya, sedih dan desperate iya, dan mereka juga takut kamu jawabnya untuk bilang ya enggak gitu, misalkan kayak enggak aku harus pergi misalnya gitu. Takut karena secara logika dan memang pantas untuk pergi dari dianya gitu, karena sama ini mungkin kamu nggak dihargain, sama ini kamu nggak diprioritasin, sama ini kamu nggak dianggap mungkin kayak gitu ya. Di sini ada nah oke. Aku ngerasa di sini kayak perasaan dia sesungguhnya tuh ada kayak konflik internal yang besar, karena kan tadi aku udah bilang ini emosionalnya tuh kayak overwhelm banget di dalam diri dia sendiri terkait kamu, dan itu masih kayak pro kontra besar gitu. Ibaratnya di dalam dirinya ada dua partai besar untuk milih gitu ya, presidennya siapa gitu. Nah, karena ini sesuatu hal yang big deal gitu yang akan ngaruh ke dampak semua kehidupannya dia. Mungkin kayak pemilihan pasangan hidup itu sangat punya dampak besar buat hidup dia, dimana akhirnya pasangan itu akan jadi ibu atau ayah dari anak-anaknya, atau jadi anak dari orang tuanya, atau jadi bagian dari keluarga dia kayak gitu-gitu. I don't want to lose you. Kan pas banget aku udah bilang satu frekuensi, karena yang aku tangkap dari energinya memang gak mau dia kehilangan kamu ya, bener-bener gak mau dan gak siap untuk itu. Di sini ada first of once, jadi dia itu bener-bener eager banget untuk dapetin kamu dan sangat fokus itu, dan dia pengen memulai hidupnya dia itu bener-bener sama kamu, komit gitu, nikah sama kamu cuma satu aja. Dan di sini I need more balance tuh nih yang aku rasain, karena ini terlalu overwhelmed. Dan yang aku rasain dia ini tipikal orang yang kalau kamu lihat di sini ada Gemini, ada water sign ya, Pisces, Cancer, Scorpio, ada energi Saturn ya. Saturn itu kan lebih ke arah Capricorn ya. Dan di sini juga ada Merkurius ya, ada Virgo, ada Gemini, ada Libra, ada Cancer.
Ini tuh energi yang menurut aku tuh kayak ketika ini bukan sesuatu hal yang aku rasa dorongan di dalam hati aku tahu ini orangnya atau enggak, aku nggak akan melakukan apapun. Dan bukan tipikal orang yang apa ya, yang emosionalnya labil naik turun kayak gitu. Apa ya, ini ketika dia dapetin gut feelings soal ini tuh, menurut dia ini pasti udah sign dari Tuhan, sign dari alam semesta. Ini sesuatu hal yang big deal dan ini akan ngaruh ke dalam kehidupannya dia besar kayak gitu. Seakan-akan apa ya, kalau misalkan ini tidak tercapai, misalkan kamu nggak bareng sama dia gitu, kamu nggak di hidup dia, hancur semuanya, nggak ada semua artinya. Dari misalkan kesuksesan karirnya dia udah nggak ada artinya, apa yang dia punya itu udah nggak penting semuanya, pokoknya kayak se-big deal itu gitu ya. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 3. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian, kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, kalian bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukuman berlaku, jadi monggo aja langsung di follow. Kemudian untuk teman-teman yang ingin lebih mengenal diri kalian sendiri, kalian bisa ambil paket Siapa Dirimu Sesungguhnya. Di dalamnya ada analisa bercat dan art yang namanya kalian, jadi kalian bisa secara tertulis baca-baca ya terkait tentang visi misi kehidupannya kalian gitu ya, visi kehidupan kalian ya. Kemudian nanti kalian bisa fokus untuk mengembangkan bakat kalian untuk mencapai kesuksesan itu di ranah yang mana. Jadi nanti kalian gak usah buang-buang waktu lagi untuk cari tahu. Aku akan bantu untuk membuat secara tertulis untuk kalian. Jadi nanti kalau kalian tertarik, langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Oke? Aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 3. Thanks for watching. Bye bye.